Oke, jumpa lagi di channel Simple Solution, channel yang akan membantu teman-teman dalam mempelajari soal-soal tes CPNS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola soal TU untuk materi barisan aritmatika. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami termotivasi untuk update-update video terbaru. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, di soal dikatakan bahwa dalam suatu ruang rapat disusun kursi, di mana barisan paling depan terdiri atas 14 buah kursi. Barisan kedua berisi 16 buah kursi, barisan ketiga terdiri atas 18 kursi, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah, oke, jadi langsung saja teman-teman. Dari soal kita tahu jika baris pertama diisi oleh 14 buah kursi, artinya A sama dengan 14. Di mana A ini adalah suku pertama. Terus barisan kedua berisi 16 kursi, artinya U2 sama dengan 16. Barisan ketiga ada 18 kursi. Kita tuliskan U3 sama dengan 18. Dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Nah, di mana penambahan jumlah kursi selalu tetap sebesar 2. Jadi bisa kita tuliskan B sama dengan 2. B ini adalah selisih antara suku. Oke. Terus yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20, teman-teman. Jadi U20 sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Nah, jadi di soal nomor 1 ini dia nanya jumlah banyaknya kursi pada baris ke-20 dan itu kita tuliskan sebagai U20. Oke, terus untuk menjawab soal ini teman-teman bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Oke, bisa dipahami? Terus UN ini adalah nilai suku ke N. Oke. Dan A itu suku pertama. Oke. Terus untuk B adalah selisih antara suku. Dalam kurung biasanya U2 dikurang U1. Oke, nah bisa dipahami teman-teman. Jadi rumus ini yang akan kita gunakan untuk mencari banyaknya kursi pada barisan ke-20 atau U20. Jadi lanjut. Langsung kita selesaikan saja. Jadi U20 sama dengan nilai A tadi berapa? Nilai A tadi 14. Oke, ditambah dalam kurung 20 dikurang 1. Nah, 20 ini adalah nilai N. Oke. Kemudian kita kalikan dengan beda. Bedanya tadi berapa? 2. Oke. Jadi 14 ditambah 20 dikurang 1, 19 dikali 2. Oke, sama dengan 14 ditambah 19 dikali 2 itu dapat 38. Jadi hasilnya 50. 14 ditambah 38 hasilnya 52 kursi. Oke, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang soal nomor 2. Di soal nomor 2 dikatakan tiap minggu Budi selalu membeli kelereng, di mana selisih antara kelereng yang dibeli Budi selalu tetap, yaitu 2 buah. Bila diketahui di minggu ke-9, Budi membeli 40 kelereng, maka berapa banyak kelereng Budi di minggu pertama? Oke. Nah, bisa dipahami soalnya teman-teman? Berarti kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di soal dikatakan selisih kelereng Budi tiap minggu selalu tetap. Artinya apa? Artinya B sama dengan 2. Terus, bila diketahui di minggu ke-9, Budi membeli 40 kelereng. Artinya U9 sama dengan 40. Oke teman-teman? Terus yang ditanyakan adalah banyaknya kelereng Budi di minggu pertama. Berarti yang ditanyakan ini adalah nilai dari suku pertama. Nah, kita bisa tuliskan A sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, jadi yang ditanyakan dari soal ini adalah nilai dari A ini. Oke, suku pertama. Jadi langsung saja, tadi kan rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Dimana untuk U9
kita bisa tuliskan U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B. Oke. Nah, di mana nilai U9 adalah 40 dan nilai B-nya adalah 2. Jadi, 40 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 itu ketemu 8 dikali dengan 2. Jadi, 40 sama dengan A ditambah 16 atau A sama dengan 40 dikurang 16. Nanti ketemu nilainya A sama dengan 24 kelereng. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke pola soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Di sini dikatakan mulai tahun 2000, Pak Amir mempunyai kebun tebu. Penghasilan kebun tebu Pak Amir pada akhir tahun 2000 adalah 6 juta rupiah. Mulai tahun 2001, Pak Amir memupuk kebun tebunya dengan pupuk kandang. Pak Amir memperkirakan bahwa setiap akhir tahun, penghasilan kebun tebunya naik Rp500.000. Berapa perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Amir pada akhir tahun 2005? Oke teman-teman, jadi langsung saja ke pembahasan ya. Di soal dikatakan mulai tahun 2000 Pak Amir punya kebun tebu. Nah, itu artinya tahun 2000 ini sebagai suku pertama. Oke, bisa dipahami? Di mana besarnya penghasilan kebun tebu tersebut di akhir tahun 2000 adalah 6 juta rupiah. Jadi bisa kita tuliskan A sama dengan 6 juta rupiah. Oke. Nah, lalu di soal juga dikatakan setiap akhir tahun penghasilan kebun tebunya naik 500.000. Nah, naik 500.000 ini adalah selisih. Oke, teman-teman? Atau kita tuliskan sebagai B sama dengan 500.000. Oke. Nah, sementara yang ditanyakan adalah berapa penghasilan kebun tebu Pak Amir pada akhir tahun 2005. Oke. Nah, jadi kita hitung dulu dari 2005, dari 2000 ke tahun 2005 itu ada berapa tahun? Oke, jadi 2005 kita kurangkan dengan 2000. Hasilnya adalah 5 tahun. Nah, ini adalah suku kelima atau yang ditanyakan di dalam soal. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah U5. Nah, bisa dipahami? Jadi karena kita sudah tahu apa yang ditanyakan, jadi langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Jadi U5 sama dengan A ditambah dalam kurung 5 dikurang 1 dikali B. Nilai A tadi adalah 6 juta rupiah. Oke. Ditambah 5 dikurang 1 itu 4 dikali beda. Bedanya tadi, beda atau selisihnya tadi adalah 500.000. Oke. Jadi 6 juta ditambah 4 dikali 500 ketemunya 2.500.000. Jadi 6 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 8.500.000. Jadi total penghasilan kebun tebu Pak Amir pada akhir tahun 2005 adalah 8.500.000. Jawabannya adalah A. Oke, selesai teman-teman. Berarti sekarang kita lanjut ke pola soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 dikatakan bahwa pada tahun 2019 populasi kuda di kota Andi adalah 1.600 ekor dan di kota Budi adalah 500 ekor. Bila setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan kuda sebanyak 25 ekor di kota Andi dan 10 ekor di kota Budi, berapakah populasi kuda di kota Andi saat populasi kuda di kota Andi 3 kali populasi kuda di kota Budi? Oke teman-teman, bisa dipahami? Nah, sepertinya untuk soal nomor 4 ini agak sedikit rumit, tapi kita coba bahas dulu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tinjau dulu untuk kota Andi. Di soal dikatakan pada tahun 2019, populasi kuda di kota Andi adalah 1.600 ekor. Ini adalah suku pertama, teman-teman. Jadi bisa kita tuliskan A sama dengan 1.600, oke? Terus peningkatannya setiap bulan sebanyak 25 ekor. Ini adalah selisihnya, teman-teman. Jadi bisa kita tuliskan B sama dengan 25. Nah, kita sekarang sudah punya suku pertama itu 1.600 dan bedanya atau selisihnya itu 25. Jadi kita bisa cari persamaan untuk kota Andi. Nah, kita tuliskan dalam kurung UN Andi sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Oke. Di mana tadi nilai A-nya itu adalah 1.600 dan nilai B-nya adalah 25. Jadi 1.600 ditambah dalam kurung N-1 dikali 25 sama dengan 1.600 ditambah 25 dikali N itu 25N dikurang 25 dikali min 1
25 dikali 1 itu 25. Jadi 1600 dikurang 25 ketemunya 1575 ditambah 25. Nah, ini persamaan untuk kota Andi. Oke, teman-teman. Terus kita lihat untuk kota Budi. Dari soal kita tahu bahwa jumlah kuda di kota Budi pada tahun 2019 adalah 500 ekor. Nah, ini juga suku pertama. Jadi bisa kita tuliskan A sama dengan 500 dan peningkatannya 10. Jadi selisihnya adalah 10. Bisa kita tuliskan B sama dengan 10, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang tinggal kita uraikan. Jadi untuk kota Budi, UN dalam kurung Budi sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Di mana nilai A tadi adalah 500 ditambah dalam kurung N-1 dikali 10. Nah, sama dengan 500 ditambah 10 dikali N itu 10N. Min 1 dikali 10 itu min 10. Jadi 500 dikurang min 10 ketemunya 490 ditambah 10N. Ini untuk kota Budi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan untuk kota Andi dan kota Budi. Sementara di soal dikatakan bahwa populasi kuda di kota Andi 3 kali populasi kuda di kota Budi. Jadi bisa kita tuliskan UN Andi sama dengan 3 kali UN Budi. Jadi 1575 ditambah 25N sama dengan 3 dikali dalam kurung 490 ditambah 10N. Oke. Jadi 1575 ditambah 25N sama dengan 3 dikali 490 itu hasilnya 1470 ditambah 3 dikali 10 30N. Oke. Nah, jadi sekarang tinggal kita pindahkan. Jadi 30N kita pindahkan jadi 25N dikurang 30N sama dengan 1470 dikurang 1575 oleh pindah. Oke. Nah, sekarang 25 dikurang 30 itu ketemunya negatif 5N dan 1470 dikurang 1575 hasilnya negatif 105. Jadi N sama dengan 105 dibagi 5 hasilnya 21. Nah, ini yang kita cari, U21. Jadi kita bisa cari populasi kuda di kota Andi saat populasinya 3 kali di kota Budi adalah U21 sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Jadi kita tinggal masukkan untuk A-nya tadi kita punya 1600 ditambah N-nya tadi 21 dikurang 1 dikali dengan 25. Jadi 1600 ditambah 21 dikurang 1 itu 20 dikali dengan 5. Jadi sama dengan 1600 ditambah 20 dikali 25 500. Jadi 1600 ditambah 500 itu 2100 populasinya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, teman-teman. Nah, sekarang jika sudah bisa dipahami maka kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nah, ini soal nomor 5, teman-teman. Untuk soal nomor 5 ini teman-teman coba sebagai latihan dan coba teman-teman selesaikan. Jadi cukup sampai hari ini pembelajaran kita hari ini dan terima kasih telah menyaksikan video ini.